Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk pertemuan ini. Materi kita yang akan kita bahas hari ini adalah matriks. Ada yang sudah tahu artinya matriks? Matriks adalah himpunan bilangan atau fungsi yang tersusun dalam baris dan kolom, serta diapit oleh dua huruf siku. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari matriks. Susunan bilangan yang ada di sini disebut dengan elemen. Nah, matriks terdiri dari baris dan kolom. Yang dimaksud dari baris adalah ini, kedua dan ini. Ini baris satu. Nah, ini baris dua. Nah, pengertiannya matriks tadi adalah susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Ini adalah baris dan yang dimaksud dengan kolom adalah ini, yang ke samping ini. Ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Selanjutnya yaitu ordo matriks. Ordo matriks adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Misalnya ada matriks ini. Misal matriks A. Kan tadi kan yang dimaksud dengan ordo adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Nah, ini kan terdiri dari dua baris, baris 1 dan baris 2. Nah, ini 2. Lalu banyaknya kolom 1, 2, 3, 2 kali 3. Nah, contoh dari matriks A ini adalah matriks yang berordo 2 kali 3. Yang selanjutnya yaitu kesamaan matriks. Kesamaan matriks. Syarat dari kesamaan matriks adalah jika dua matriks dinyatakan sama apabila A sama dengan B. Syaratnya yaitu yang pertama, kedua matriks memiliki ordo yang sama. Yang kedua, elemen-elemen dari masing-masing matriks memiliki ordo 2 kali 3. Yang B terdiri dari 1, 2 baris, 2 dikali 1, 2, 3. Nah, ini kan memiliki ordo yang sama. Jadi kedua matriks ini dapat kita lanjutkan ke syarat yang kedua. Elemen-elemen dari masing-masing matriks yang serta atau bersesuaian sama. Nah, kita lihat pada contohnya ini.
2 dengan 4 per 2 kan sama. Lalu negatif 1 juga sama. 0, 0, dan 6, dan yang pada matriks B 6 per 2. Kebetulan nilainya juga sama, 3. Ini juga sama, 1 dan 1. Jadi matriks A dan matriks B memiliki sifat kesamaan matriks. Yang selanjutnya yaitu matriks, kita bandingkan matriks A dan matriks C. Nah, kita cari dulu ordernya berapa untuk matriks C. Order dari matriks C adalah 1, 2, 3 dikali 1, 2, 2. Nah, padahal kan dari syarat kesamaan matriks, salah satu harus kedua matriks memiliki order yang sama. Jadi untuk A dan C ini tidak sama. A tidak sama dengan C karena pada matriks C tidak sama, ordernya tidak sama dengan matriks A. Untuk A dan B tadi berarti A sama dengan B. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis matriks, kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan diagonal utama dan diagonal sekunder. A1, A2, A3, A11, A22, A33. Kita tarik garis lurus. Inilah yang dimaksud dengan diagonal utama. Jadi diagonal utama adalah garis yang kita tarik lurus, yang kita tarik lurus sepanjang A11, A22 dan A33. Dan yang dimaksud diagonal sekunder adalah kita tarik garis lurus pada A31, A22 dan A33. Inilah yang dimaksud diagonal sekunder. Kembali lagi ke jenis matriks. Jenis matriks ada 5. Kita harus ketahui. Yang pertama yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya yaitu 0. Contohnya nah, ini yang dimaksud dengan matriks 0. Kedua yaitu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak garisnya sama dengan banyak ordernya, banyak kolomnya maksudnya. Nah, misalnya ini kan matriks, pada matriks A banyak garisnya ada 2 dan banyak kolomnya juga ada 2. Nah, ini yang dimaksud matriks persegi. Ini juga berlaku untuk matriks persegi 3x3. Jadi kalau 3x3 itu barisnya 3, kolomnya juga 3. Yang ketiga yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen diagonal utama saja yang tidak 0. Elemen lain semuanya 0. Nah, ini dia kan tadi sudah
tahu diagonal utama adalah garis yang telah lurus dari A1, A22, A33. Misalnya pada ordo 313. Matriks skalar adalah matriks diagonal disebut matriks skalar jika seluruh elemen pada diagonal utamanya sama. Jadi pada contoh di sini seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan matriks skalar. Pada diagonal utamanya elemennya semua sama, 2, 2, 2. Yang terakhir yaitu matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1. Elemen yang lain baik di atas maupun di bawah diagonal utama semuanya 0. Matriks identitas adalah diagonal utamanya yang bernilai 1 dan yang lainnya 0. Ini harus 1. Untuk matriks identitas diagonal utamanya harus berelemen 1 semua. Selanjutnya yaitu operasi pada matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Pengurangan matriks. Yang ketiga ada perkalian skalar. Operasi pada matriks ada 4, yaitu 1 penjumlahan matriks, yang kedua yaitu pengurangan matriks, yang ketiga yaitu perkalian skalar, yang keempat yaitu perkalian matriks. Contoh yang untuk penjumlahan pada matriks. Untuk dua matriks A dan matriks B dengan ordo sama, maka matriks jumlah A tambah B diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen yang serta dari A dan B. Contohnya matriks A 10, 15, 20, 25, 22, B 10, 7, 5, 15, 10, 8.
Nah, untuk menjumlahkan matriks A dan matriks B, kita harus tahu elemen yang seletak dengan matriks A terhadap matriks B. Nah, elemen dari matriks A yang seletak dengan matriks B adalah 20 seletak dengan 10. Jadi 20 ditambah 10. Yang kedua, 35 seletak dengan 15. 35 ditambah 15. Pada kolom kedua, 15 seletak dengan 7. 15 ditambah 7. 22 seletak dengan 10 ditambah 10. Pada kolom 3, 12 seletak dengan 5 tambah 5. 20 seletak dengan 8. 20 tambah 8. Tinggal kita jumlahkan. 20 tambah 10, 20. 35 tambah 15, 50. 15 tambah 7, 22. 22 tambah 10, 32. 12 tambah 5, 17. Dan 20 ditambah 8. 20 ditambah 8 sama dengan 28. Nah, ini yang dimaksud dengan penjumlahan matriks. Jadi, untuk menjumlahkan matriks harus tahu elemen yang seletak dan syaratnya ordonya juga harus sama. Nah, untuk yang pengurangan matriks. Pengurangan matriks A dikurangi matriks B diperoleh dengan mengurangkan elemen-elemen dari A dan B yang seletak. Misalnya A dikurangi B. Sama seperti tadi contohnya, caranya juga sama. Berarti elemen yang seletak dengan 20 kan 10. Jadi 20 dikurangi 10. Nah, selanjutnya 35 seletak dengan 15, jadi 35 dikurangi 15. Yang 15 seletak dengan 7, jadi 15 dikurangi 7. 22 seletak dengan 10, jadi 22 dikurangi 10. 12 seletak dengan 5, 12 dikurangi 5. 20 seletak dengan 8, jadi 20 dikurangi 8. Lalu kita kemaskan. Ini sama. 10, 12. Nah, caranya sama. Yang selanjutnya yaitu perkalian skalar. Perkalian skalar adalah jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka perkalian skalar KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen dari A. Misalnya matriks A elemennya 2, 3, 5, dan 6. Dan skalar K maksudnya 2. Jadi 2 kali A kali 6 skalar K 2 dikali matriks dari A. 2 kali 2 4, 2 kali 5 10, 2 kali 3 6, 2 kali 6 12. Nah, inilah yang dimaksud dari matriks skalar. Yang selanjutnya yaitu perkalian matriks. Perkalian matriks adalah dua matriks A dan B dapat dikalikan jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Misalnya matriks A kedua M kali
akan menghasilkan matriks M kali P. Langsung saja kita berikan contoh. Matriks A 2 3 1 4. Dan 7. Sebelum kita mengalihkan dari matriks A dan matriks B, kita harus tahu ordernya dulu. Ini kan berorder 2 kali 2. Yang ini 2 kali 1. Dari sini 2 kali 2, 2 kali 1. Apakah bisa kita mengalihkan matriks ini? Bisa, karena pada kolom A sama dengan dari baris dari kolom B. Jadi nanti hasil dari perkalian ini akan menghasilkan order 2 kali 1. Kita coba saja untuk mengalihkan matriks ini, yaitu baris dikali dengan kolom. Lalu dijumlahkan. Baris dikali dengan kolom. 2 dikali 5. 1 kali 7 tambah 1 kali 7. 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Hasilnya 2 kali 5 ditambah negatif 1 kali 7, 2 kali 5 10, 10 ditambah negatif 7 ke 3 kali 5 15, 15 ditambah 28 yaitu 33. 15 ditambah 28. Nah, kita lihat tadi hasilnya adalah order 2 kali 1. Apakah hasilnya ini tadi 2 kali 1? Ternyata hasilnya 2, terdiri dari 2 baris dan 1 kolom. Berorder 2 kali 1. Demikian tadi pelajaran matriks. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.